Nur Imama di UTM Podcast. Kali ini kita di segmen Oma, obrolan mahasiswa. Nah, obrolan kita kali ini akan lebih santai, chill and have fun, tapi tetap berinsight dan tentunya bermanfaat. Apalagi untuk tretan UTM pejuang beasiswa. Daftar KIPK ketolak, daftar beasiswa BIE belum rezeki. Hati pun bergejolak, sibal. Finally, sakit hati. Tapi jangan khawatir karena UTM punya segudang problem solving. UTM punya banyak informasi pereda sakit hati. Makanya UTM Podcast di sini ada untuk memberikan informasi. Makanya ayo simak dengan teliti. Terkait apa sih? Nah, sesuai judul nih UTM Podcast, kali ini kita bakalan ngebahas terkait salah satu beasiswa yang cukup menggiurkan nih. Banyak banget nih yang udah jatuh cinta, jatuh hati, kepincut, coba-coba memiliki. Apa itu? Yakni program beasiswa Jarum. Tapi jarum-jarum kali ini bukan jarum yang menusuk hati itu ya, tapi jarum-jarum yang bikin senang hati. Tapi ini tretan UTM masih ada nih ternyata yang salah kaprah dan punya perspektif kalau program beasiswa Jarum itu katanya cuma sekedar bantuan finansial. No ya Besti, di balik itu semua ternyata banyak banget hal yang bisa kita dapetin. Mulai dari relasi, pengembangan diri, skill hingga experience yang belum tentu mahasiswa lain dapetin. Wah, makin penasaran gak sih? Gimana sih cara kita memikatnya? Tenang, sabar, karena aku Nuri gak sendirian. Aku sudah dibarengi sama salah satu mahasiswa berprestasi yang berhasil memikat beasiswa Jarum ini, yakni Kak Septi. Kita sama-sama dulu yuk. Halo Kak Septi. Halo Kak Nuri. Oke, salam semangat ya Kak ya. Iya, pastinya dong. Ya, tentunya kita harus tebarkan semangat untuk tretan UTM biar mereka juga excited dengerin UTM Podcast. Iya, betul. Oke, Kak Septi. Boleh nih Kak Septi nyapa-nyapa dulu tretan UTM yang ada di rumah. Sama sekalian langsung deh disepil apa sih itu beasiswa Jarum, apa yang bikin beda? Silakan Kak. Oke Kak Nuri. Oke, sebelumnya ini sambutannya ada tretan UTM gitu ya. Iya, betul. Oke, halo semuanya. Halo tretan UTM yang lagi nonton podcast ini. Kenalin, aku Septi dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum angkatan 23. Halo semuanya. Halo. Oke. Boleh nih Kak langsung disepil apa itu beasiswa Jarum? Oke, sebelumnya kalau berbicara tentang beasiswa itu sendiri kan pasti mempunyai benefitnya sendiri gitu ya. Dan apa sih yang membedakan beasiswa Jarum ini dengan beasiswa yang lainnya? Pastinya selain dengan bantuan finansial, beasiswa Jarum ini tuh ada pelatihan soft skill dan juga keuntungan berrelasi di dalamnya gitu Kak. Gimana tuh? Jadi di beasiswa Jarum ini ada banyak pelatihan yang mana ada 3 kegiatan utama yang harus diikuti dan wajib diikuti ketika kita menjadi beasiswa Jarum gitu. Sebutannya gitu. Kalau beasiswa Jarum ini beasiswa Jarum gitu Beasiswa Jarum. Ya. Oke. Nah, untuk kegiatannya itu ada banyak, yaitu ada karakter building, leadership development, dan juga nation building. Nah, 3 kegiatan ini yang wajib diikuti oleh beasiswa Jarum gitu Kak. Wow. Kemudian untuk yang membedakan juga itu ada kompetisi pastinya. Oh iya. Ya. Nah, kompetisi ini itu hanya diikuti oleh beasiswa Jarum saja. Nah, ada 3 kompetisi nih Kak. Wow. Ada essay contest, kemudian community empowerment, dan juga ada international exposure. Gitu. Wow, banyak kemudian, banget ya. Iya, banyak banget nih Kak. Masih ada lagi nih. Iya Mas. Seru. Harus dong. Ya. Gimana? Sebenarnya aku mau kasih gambaran dulu nih beasiswa Jarum itu gimana ya Kak ya. Kalau beasiswa Jarum ini tidak hanya melihat dari segi prestasi akademik dari teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar gitu ya. Jadi Jarum ini melihat value dari setiap mahasiswa itu nggak hanya dari sekedar berkompetisi ataupun memenangkan lomba gitu, juara gitu, tapi mereka melihat kita itu dari pengalaman atau experience kita seperti volunteer, internship, bootcamp, ataupun yang emang benar-benar bisa menunjang value kita gitu Kak. Jadi nggak hanya prestasi akademik, penting juga prestasi akademik, tapi
semua itu juga bisa dibantu dengan pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Betul, gitu, betul. Kak. Terus untuk kegiatan-kegiatannya udah di-spill tadi ya beberapa gitu. Jadi aku mau jelasin satu-satu nih Kak, boleh? Boleh banget. Oke, dari Gimana tuh? karakter building nih. Yang Iya, pertama ada karakter building ya. Ini tuh kayak pelatihan soft skill bagi mahasiswa gitu untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih siap sebagai Oke. pemimpin masa depan gitu loh. Nggak jauh beda juga dengan leadership development gitu. Jadi sesuai dengan pengalamanku ya, di karakter building ini aku mempelajari banyak sekali soft skill yang menghasilkan diriku yang sekarang gitu Kak. Oke, Nah, contoh-contoh di antaranya itu ada adaptability, curiosity, social and culture awareness, grit, dan juga adaptability tadi itu ya. Ada 5 soft skill sebenarnya itu yang aku dapetin semasa karakter building tadi. Nah, untuk kegiatannya itu kita seru banget nih Kak. Wah, kayak mana Karena tuh bisa serunya dibilang tuh? kayak bermain gitu di laut, udara dan juga di darat gitu. Oh, di udara juga. Iya. Wow. Gimana tuh bisa diceritain nih? Kayaknya banyak yang penasaran nih, Kak. Oke, mungkin karena banyak yang penasaran juga ya, apa aja sih kegiatannya. Iya. Jadi di sana itu kita bertemu dengan Best One Jarum seluruh Indonesia. Jadi Iya, nggak hanya oke. di region kita Surabaya, tapi mahasiswa seluruh Indonesia kita dipertemukan di satu tempat yang mana nantinya itu akan dibagi kelompok gitu loh untuk mengerjakan tantangan-tantangan dan challenge-challenge yang nanti kita kerjakan gitu oke. loh. Mulai dari kayak permainan-permainan yang ada di air, mendayung gitu Kak. Terus di udara seperti wall climbing, kemudian Wow. di darat itu nanti kayak ada permainan-permainan yang seru gitu. Jadi aku nggak bisa sebutin satu-satu. Iya. Sangat-sangat kompleks banget Iya, di sana iya. kegiatannya. Nah, kira-kira Nah. seperti itu sih kalau gambaran dari salah satu kegiatan karakter building tadi itu. Untuk leadership development sendiri itu salah satu pelatihan soft skill juga yang diberikan oleh Jarum. Nah, kalau berbicara leadership development ini kan gambaran kita sebuah pemimpin gitu ya, untuk melatih sebuah kepemimpinan kita. Dan iya benar, tetapi di sana kita nggak hanya disiapkan untuk menjadi pemimpin yang baik, tetapi bagaimana kita mengolah cara berbicara kita, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi gitu loh di depan umum, karena di sana kita tidak hanya berbicara teori saja, tapi langsung praktek di sana gitu. Keren sih, wah keren Iya, banget. Itu gitu. by Once Indonesia, itu kira-kira berapa banyak? Ribuan kah atau ratusan gitu, Kak? Oh, kalau kegiatan Jarum itu dibagi beberapa batch gitu ya Kak. Oke. Mulai dari batch 1 sampai batch 5 sampai 8 gitu loh. Oh, sampai 8. Oh, Iya. banyak ya. Iya, banyak, lumayan banyak gitu. Oke. Tapi meskipun dibagi beberapa batch gitu, masih memungkinkan kita untuk berelasi dengan teman-teman yang di seluruh kampus di Indonesia gitu. Wow, relasinya dengan Iya. seluruh kampus di Indonesia nih, Teraton UTM, keren banget. Ini relasi, terus tadi pengembangan diri ya Kak ya. Iya. Terus kalau terkait pengembangan karakter, terus juga mengubah mindsetnya, nah itu seperti apa Kak? Apakah kayaknya ada yang berubah dari sebelum nih sebelum gabung sama Jarum sama setelah tuh seperti apa? Iya, pastinya dapat dong. Iya, ya, pastinya dari dong. pelatihan-pelatihan yang sudah aku lakukan kemarin bersama Jarum. Kalau boleh sedikit cerita juga. Boleh banget, Iya. ngerumpi kita. Jadi setelah CB kemarin atau karakter building itu, aku sebenarnya kan dispensasi ya, karena nggak Oke. bisa ikut matkul di kelas gitu ya. Dan ternyata aku harus mengikuti ujian susulan nih Kak, di Oh, salah satu gitu. matkul gitu. Dan setelah aku pulang, aku harus ke kampus gitu. Tapi aku sempat meminta keringanan dispensasi lagi ke dosenku karena pada saat itu aku lagi di luar kota gitu. Oke. Jadi nggak bisa langsung ke kampus gitu Kak. Wah, Kemudian terus gimana tuh? ternyata apa ya, dosennya itu emang bener-bener nggak langsung fast respon untuk membalas pesanku. Jadi aku mengira nggak bisa untuk Dispensasi iya, itu. dispensasi atau minta keringanan tadi untuk mengikuti ujian susulan. Alhasil aku harus langsung ke kampus di saat itu juga. Wah. Iya. Terus gimana tuh dengan perjalanan itu? Dengan perjalanan yang jauh, aku motoran Kak itu. Kira-kira 2 jam Wow. perjalanan. Nah, dari situ aku sadar ternyata soft skill yang aku pelajari selama karakter building ini berguna. Salah satunya itu adalah grit.
yaitu Oke. ketahanan Ya, betul, dalam betul, diriku betul, gitu. betul. Jadi mungkin sebelum aku ikut karakter building, mungkin aku mengira kalau alah pasti aku sepelekan gitu Iya, kan. betul, betul. Kan bisa ujian susulan nanti harus ngelobi dosen lagi nih gitu. Tapi aja deh, iya gitu nanti ya. aja deh gitu ya. Tapi ketika aku realize, sadar gitu kalau emang aku udah dilatih gritku saat karakter building itu, aku langsung berangkat di saat itu juga ngejar ujian susulan gitu Kak. Wow, berapa jam itu, 2 jam Kak? perjalanan Wah, kira-kira. karena Iya, ya kurang memang lebihnya. ya di Bali itu awalnya kita keinginannya untuk ikut Jarum itu adalah untuk belajar untuk matkul itu tadi. Jadi kembali lagi ya harus matkul yang paling diutamakan Iya, gitu betul. kan. Dengan 2 jam perjalanan dengan kektikan itu ya kayak. Iya betul banget. Wow, keren banget nih. Aku jadi ikutan excited nih jadinya. Bagi dong Kak tips and triknya kayak mana? Kalau kata orang tuh kan piye carane gitu. Kalau orang Madura remah carana gitu. Boleh nih Kak di Betul spill banget. gimana sih strateginya? Ini strategi tips and Tips and trick, trick, ya. dari proses awal apa Dari proses awal karena sampai kita pengen akhir? tahu banget Oke. nih. Jadi kalau teman-teman tahu ya, apa namanya, pendaftaran beasiswa Jarum ini kan lama gitu ya, Iya. mulai dari proses seleksi administrasi sampai ke wawancara itu lumayan lama banget. Jadi teman-teman itu bisa persiapkan yang sangat-sangat detail dan matang ya untuk apa-apa yang dibutuhkan gitu loh. Jadi mungkin untuk yang pertama ya, Iya. seleksi administrasi, untuk tipsnya dari aku sih ini, siapin berkas-berkas ataupun keperluan-keperluan yang memang ingin kalian masukkan gitu loh di dalam website pendaftarannya itu sesuai dan align Oke. dengan value kalian. Misalnya nih dari pengalaman organisasi, itu organisasi apa sih yang kamu ikuti di sana? Nah, itu kamu cantumin berkas ataupun surat keterangan aktif itu untuk dimasukkan ke webnya. Kemudian Oke. pengalaman volunteer, kepanitiaan itu semuanya masuk di sana. Jadi nggak hanya Oke. sekedar memasukkan prestasi akademik, tapi pengalaman-pengalaman kalian lah itu dinilai juga oleh Jarum Oke, gitu, sekecil Kak. apapun itu ya Sekecil Kak? apapun Oke, gitu. wah berarti perbagus porto nih. Iya, perbagus portofolio lebih tepatnya. Oke. Terus kalau di administrasi itu seingatku ada esai singkat gitu, Kak. Jadi kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang mana itu dibatasi juga berapa katanya. Oh, Jadi gitu. saranku juga jangan chat GPT ya, teman-teman. Harus Ya, dari diri benar, sendiri benar, gitu dari loh. diri sendiri. Benar. Jadi diri sendiri juga. Sewajarnya gitu. manusia gitu. Betul. Dan jangan lupa cross check 2 kali karena kalau misal udah di submit final itu nggak bisa diedit lagi. Oh, gitu. Jadi be Oke. aware guys. Gitu. Nah Oke. itu di seleksi administrasinya ya. Kak. Kemudian seleksi kedua itu tes online. Oke. Oke, tes online ini kalau kamu udah dinyatain lolos di administrasi, kita bisa melanjutkan di tes online-nya. Nah, berupa apa sih tes online Ya, kayak ini? mana tuh? Iya, kalau tes online itu kita itu lebih ke kayak tes psikotes gitu loh. Oh, psikotes. Tes Oke. psikotes. Nah, nanti itu kita mengerjakan tes tersebut di depan laptop gitu ya. Kurang lebih selama 3 jam aku kemarin itu. Wow, Iya. 3 jam. Sendirian 3 itu apa jam. gimana Kak? Itu iya sendirian tapi harus on cam. Oke. Kalau Wow. kita klik link pengerjaannya itu otomatis kamera itu on gitu. Oke, tapi WFH gitu tak Kak? WFH, Gitu? iya, Oh, WFH. WFH. Enaknya WFH guys. Benar. Ah. Jadi untuk saranku juga nanti kalau misal teman-teman lolos tes online harus benar-benar dipersiapin dari segi mental, terus fisik juga ya karena capek yang ngadep layar laptop selama 3 jam gitu Iya Kak. sih. Benar. Jadi iya harus benar-benar dipersiapin dari segi internet juga harus bagus kayak Iya gitu. sih. Boleh nggak sih Kak diceritain ketegangannya waktu itu? Aduh, bener tegang banget. Gimana tuh? Benar-benar tegang banget karena dari setiap tes itu waktunya nggak banyak Kak. Nah, oh, berarti per soal gitu ada waktunya Iya gitu? ada waktunya Oh, dan gitu 3 dan jam macam-macam ya? gitu kan nggak soalnya. Oke. Nah yang pas awal soal itu kayak kakak tahu tes UTBK gitu kan ya. Tahu Nah dong, itu kan tahu dong. ada iya pasti tahu dong. Karena aku juga TBK waktu itu. Iya mirip-mirip tes UTBK jadi kayak Oh, ada gitu. perhitungan gitu kayak gitu-gitu terus tes psikotes juga. Nah nanti
di tes psikotesnya itu ada tutorialnya dulu nih Kak. Jadi kita benar-benar harus fokus Oke. memperhatikan apa yang diinstruksikan gitu, agar kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar gitu. Oke, ada soal-soalnya kayak mendengarkan gitu Kak atau gimana? Aku kemarin nggak ada ya. Mungkin setiap tahun beda atau enggak Oh, itu aku ya. kurang tahu. Tapi aku kemarin itu tes psikotes, terus TKA kayak gitu-gitu, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu. Kayak Oh gitu sih. wow, 3 Itu jam tes berarti online. soalnya ini nggak sedikit ya? Ya, nggak sedikit banget gitu Kak. Wow, oke lanjut. Habis online tuh gimana Oke, Kak? itu tes online ya. Nah, kalau kita udah dinyatain lolos nih di tes online-nya, kita bisa lanjut ke tes offline dan wawancara langsung Oke, gitu. itu Nah, gimana tuh? Oke, jadi kalau tes offline itu ya, setiap kampus itu nanti dikumpulin di satu region gitu Kak. Oke. Jadi UTM ini kan ikut region Surabaya. Oke. Jadi kita tesnya itu bersamaan dengan kampus-kampus lain seperti ITS, UNER, UINSA, PENS, WKMS dan lain sebagainya itu. Wow. Benar. Oke. Jadi tes offline-nya itu kayak apa sih? Ternyata nggak semenyeramkan itu kok, nggak Oh, semenyeramkan itu. wow. Karena fun banget. Di sana kita kayak lebih main, tapi tetap secara ini ya profesional gitu loh. Oke. Nah, Awalnya di- tetap deg-deg gak sih? Iya tetap Kak, tetap ini harus ngapain ya? Ini ngapain aja ya tesnya gitu. Udah ada Oke. ketakutan sendiri gitu Kak. Tapi di sana so far aman karena tesnya itu kita lebih ke main gitu. Ada challenge oke. yang harus kita selesaikan per timnya. Nah, per timnya itu terdiri dari beberapa kampus tadi itu. Kemudian tetap kita dinilai oleh psikolog di sana dari bermain di sana. Nah, setelah ada permainan atau challenge-challenge yang sudah kita selesaikan, nanti kita ada FGD nih Kak. FGD apa tuh Iya, FGD ya? FGD Ternyata tuh- ada yang nggak tahu nih apa Iya, tuh? FGD itu kayak focus group discussion. Oke. Nah, setelah kita bermain, nah kita akan diskusi nih. Kira-kira apa sih yang kalian pelajarin dari permainan tadi, dari challenge tadi gitu. Jadi psikolognya itu nanya tentang perspektif kita, pendapat kita bagaimana. Nah, Oke. dari situlah nih kita kayak dinilai gitu loh, bagaimana Oh, bagaimana gitu. kita itu sebenarnya gitu loh. Sama psikolog langsung ya? Iya betul Kak. Dari setiap Wah. kelompok itu nanti kita diskusi bareng gitu. Wah, seperti keren itu. banget. Nah ada satu tips lagi nih Apa dari nih, aku. apa nih? Nah kalau di tes offline itu teman-teman itu jangan kelihatan dominan di sana. Oke. Iya, jangan kelihatan dominan karena justru kalau orang yang kayak dominan kan lebih ke self center gitu ya kayak. Betul, Jadi betul. harus aku nih yang benar-benar kelihatan didengar benar. Jadi netral aja gitu. Oke. Tapi tetap kita harus aktif. Harus balance, gitu ya Balance Kak gitu, ya. benar. Oke. Oh ini tipsnya nih penting banget nih Iya. terus UTM. Terus yang Oke. terakhir wawancara nih Kak. Wah, Nah. gimana tuh pas wawancara tuh? Iya, wawancara Deg-degannya nih. gimana? Aduh, deg-degan banget jujur ya kemarin aku deg-degan banget tapi di situ aku kayak punya prinsip let it flow aja. Oke. Ya, aku coba beasiswa Jarum ini try it but let it flow gitu. Oke, harus gitu nih. Harus gitu, Harus ya. gitu. Untuk wawancara kemarin sih aku lebih ke cerita malah sama interviewernya. Jadi mungkin di pandangan teman-teman itu kalau wawancara itu menyeramkan gitu Menyeramkan, ya, ya. menyeramkan. Harus jawab dengan jawabannya formal gitu ya Kak ya. Sebenarnya enggak. Nah, kemarin enak itu nih. iya. Sebenarnya aku kemarin itu lebih ke cerita gitu ke interviewernya. Jadi ketika kita menjawab satu pertanyaan nih dari pewawancaranya, maka jawaban itulah yang akan digali sampai sedalam-dalamnya gitu Kak. wow. Jadi mereka itu ingin tahu siapa kita sebenarnya, terus apa sih tujuan atau goals kalian ke depannya itu kayak gimana? Kurang lebih kayak gitu. wah. Santai aja. gitu. Santai tapi ngejelep ya. Kayaknya gitu. Karena kayak misalnya kita dikasih pertanyaan dari jawaban kita, itu digali Iya, kayak gitu benar. ya. Tapi dengan cerita gitu ya kayak betul. menggali lebih dalam gitu. Betul Oke, sekali. wah keren banget. Terus baru selesai wawancara itu nanti baru ada pengumuman kelulusan gitu. Iya, sekitar 1 bulan. Gitu. Wow, keren sih. masih lama itu. gitu. Oke, lanjut Betul. nih Kak. Ada nggak Oke. sih Kak tantangan yang pernah dialami sama kakaknya waktu seleksi sama selama menjalani program beasiswa Jarum ini?
Oke, tentunya ada ya Kak ya, baik selama seleksi ataupun selama menjadi Best Fund Jarum Iya, ini. Deswan Jarum. Nah, yang pertama ketika proses seleksi gitu ya, sebenarnya bisa dibilang aku ini hopeless Kak. Oh, gimana tuh? Iya, soalnya aku pernah mencoba salah satu beasiswa unggulan dari Oke. Kemendikbudristek, tapi kurang beruntung karena Oh, nggak ya. berhasil nggak lolos gitu. Jadi aku sempat berpikiran kalau mau coba beasiswa itu susah gitu. Tapi alhamdulillah rezekinya di Jarum, Di ya. Jarum, iya. Takdirnya di Jarum, Iya. jodohnya di sini gitu. Benar. Nah, salah satu tantangannya sih itu ya, karena mindsetku itu masih belum benar adanya gitu, bisa dibilang gitu. Tetapi ya yang udah aku bilang sebelumnya, aku tetap mencoba, tapi Oke. let it flow gitu. Oke. Justru itu yang membantuku selama proses seleksi tadi. Terus ya karena let it flow tadi, aku nggak berharap yang gimana-gimana, tapi aku tetap menjalankan. Coba jalani dulu. Iya, coba jalani dulu dan berusaha semaksimal mungkin gitu loh di dalamnya gitu Kak. Terus untuk tantangannya sih ya lebih ke ini ya, lebih takut gak diterima gitu loh. Oke. Iya. Pasti ada tuh Pasti ya, ada, overthinking pasti ada gitu ya. overthinking gitu. Apalagi kemarin juga sempat diskusi sama teman-teman dari kampus-kampus lain gitu kan, Nah, yang itu kayaknya yang seru tuh itu tuh. iya benar. Soalnya kita bisa melihat nih bagaimana perspektif mereka, bagaimana pendapat mereka dalam menyampaikan sebuah pandangan berdasarkan apa yang kita lakukan gitu loh selama tes offline gitu. Jadi lebih ke bertukar pendapatnya sih yang menjadi tantanganku gitu loh. Apakah pendapatku ini emang sudah benar? Apakah pendapatku ini salah apa tidak? Ternyata mereka itu menilai kalau dari pendapat kita itu tetap tetap ada yang bernilai gitu loh. Iya, Tidak ada benar, salah dan benar. benarnya gitu. Iya, ternyata Seperti saling itu. bertukar gitu kan Iya, jatuhnya saling ya. bertukar, betul. Serunya itu kalau kita punya relasi nih teman-teman, sama relasi sama dengan kampus lain, itu kan seru banget gitu loh. Nah, selain tantangan itu tadi Kak, ada nggak sih Kak hal yang paling berkesan itu selama menjalani program Jarum ini? Kalau berkesan sih pastinya ada ya Kak ya. Yang paling nih Kak. Yang paling berkesan ya pastinya ya ketemu sama mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, itu salah satu yang paling berkesan pengalamannya gitu. Terus kemudian yang paling berkesan juga karena benefit dari beasiswa Jarum itu nggak hanya dari finansial juga, tetapi ketika kita mengikuti kegiatannya itu seluruh kegiatan kita di-provide sama Jarum gitu. Oke, wah. Iya, jadi itu sih yang paling berkesan karena aku belum mengalami hal yang seperti itu sebelumnya gitu Kak. Iya sih, benar. Iya. Wah, keren nih, keren banget nih Kak Septi. Iya. Kita ternyata sudah di penghujung nih Kak. Oh iya. Oh iya. Nggak kerasa ya Kak Nggak ya. kerasa, saking asiknya kita ngerumpi ini. Tadi cuma ngobrol aja ya. Kita ngobrol-ngobrol. Bener. Terakhir nih Kak, mungkin bisa kasih pesan buat Tretan UTM yang masih bingung, yang Tretan UTM para pejuang beasiswa yang mungkin KIP ternyata ketolak, beasiswa ini itu belum berhasil. Berarti kan kayak Kakak di posisi I feel you teman-teman. Kasih Iya, nih Kak, bener. gimana pesannya? Oke, untuk seluruh mahasiswa UTM yang emang lagi scholarship fighter gitu ya, pesanku cuma satu, don't be doubt yourself. Jadi jangan meragukan diri kalian sendiri, karena meskipun kalian itu kayak merasa kurang gitu ya dalam diri kalian, tetapi masih banyak pihak lain kok yang bisa ngelihat value kalian gitu. Jadi pesanku juga jangan ragu untuk mencoba gitu ya, karena kalau kita nggak mencoba gitu, kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Betul. Seperti aku kemarin, kalau aku nggak mencoba beasiswa Jarum ini, aku nggak akan tahu kalau aku bisa lolos. Bisa gitu, lolos. Kak. Oke, Benar. benar. Itu yang paling penting, mindsetnya harus diutamakan. Dicoba pokoknya Harus dicoba. mencoba dan berusaha. Betul. Oke, wah aku ikutan excited nih dari tadi ya. Keren, wah gimana kak gitu. Ternyata nggak kerasa ya kita udah di penghujung perbincangan. Seru banget nih kita ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Septi. Ini kayaknya bukan sharing-sharing aja, kita ngerumpi di mana tadi di Jarum gitu kan ya. Iya, betul. Tapi jatuhnya
Kita kalau misalkan mau lanjut nih Kak, kita harus ada part 2 nih. Bisa nih ya kali ya waktunya ya. kurang banyak waktunya. Iya. Oke, tapi apa sih yang perlu dicatat gitu? To sum up the point bahwa UTM ini ya sangat membuka peluang untuk mahasiswa pejuang beasiswa. Salah satunya melalui program Jarum ini. Banyak banget benefit yang bisa kita dapetin, bukan sekedar duit, biaya pendidikan dan kehidupan gitu kan, tapi juga relasi, pengembangan diri, dan yang terpenting adalah experience yang belum tentu orang lain dapetin gitu ya Kak ya. Jadi tunggu apa lagi kalau udah ngerasa ingin memiliki, endang jatuh hati, dicicipi dan rasakan sendiri karena kesempatan nggak datang 2 kali. Oke, terima kasih juga untuk Kak Septi Amelia Handayani ya. Terima Tadi kasih dia, kembali, Kak tadi Nur. di awal nggak disebutin. Oke, udah mau bersinergi, nggak pelit berbagi informasi. Selanjutnya untuk seluruh tretan UTM, call to action nih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di UTM TV Official. Main-main juga di Instagram kita dan TikTok kita di utmtv.official. Karena di Instagram ada banyak informasi resmi terkait UTM dan juga berita tentunya, sama di TikTok kita ada daily activity yang bakalin nemenin teman-teman tretan UTM yang lagi tiduran sambil scrolling. Wajib follow nih biar nggak ketinggalan berbagai konten informatif dan inspiratif lainnya. Oke, cukup sekian. Saya Nur Imamah beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.